Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabarnya, sehat? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita lagi nih Sobat Horor, dan lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Mas Dioseta. Cerita ini berjudul Imah Leweng, dan ini part 1. Sebelumnya, terima kasih Mas Dioseta sudah mengizinkan cerita ini dibagikan di channel YouTube saya. Ini cerita panjang Sobat Horor, jadi siapkan mentalnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, atau yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, komen juga, dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari saya selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Pagi itu kami siap-siap berangkat dari ibu kota, menuju kawasan puncak, yang biasa dijadikan tempat untuk berwisata oleh warga yang sudah jenuh akan hiruk-pikuknya ibu kota. Tapi kali ini kami ke sana bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengantarkan aku untuk bersekolah dan tinggal di asrama. Saya Dio, ini adalah cerita saat masih kelas 4 SD. Sebelumnya aku bersekolah di sekolah swasta di Jakarta. Namun entah kenapa hampir setiap kali aku ke sekolah, aku selalu merasa badan tidak sehat. Cukup sering aku dipulangkan di tengah mata pelajaran karena sakit, tapi sampai rumah aku kembali sehat. Hal ini membuat orang tuaku juga bingung apakah aku memang sakit, atau memang aku yang pemalas. Akhirnya ada salah seorang guru, merekomendasikan orang tuaku, untuk menyekolahkanku di asrama di daerah puncak, dan orang tuaku setuju, karena di satu sisi udara di sana bagus, dan sekaligus melatihku untuk lebih disiplin. Waktu sudah menunjukkan jam 10 dan kami sudah sampai di lokasi. Rasanya apabila kalian sering ke daerah sini, kalian sering melewati lokasi ini karena sekolahku ada di pinggir jalan. Kami berkeliling melihat komplek asrama dan sekolah. Betapa takjubnya aku melihat sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di belakang komplek bangunan asrama ini. Bahkan pohon itu masih bisa terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Sembari orang tuaku berbincang-bincang dengan kepala sekolah, aku berkeliling melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Udara yang dingin membuatku merasa sedikit nyaman. Suara seperti benda diseret tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku mencari sumber suara itu, sesosok bayangan melewati belakang bangunan tua, yang tidak jauh dari pohon beringin yang sangat besar di dekatku. Hei, apakah itu anak asrama di sini? Pikirku. Aku yang penasaran mencoba untuk mencari tahu, dan mengikuti ke arah pohon beringin raksasa itu. Suara benda di sekitar itu terdengar semakin jelas, tidak terasa suasana menjadi semakin gelap, padahal ini masih siang. Ternyata tanpa disadari, aku sudah berada di bawah pohon beringin. Rimbunya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari. Akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat sekitar dengan jelas. Suara tawa kecil mendadak terdengar di telingaku. Aku pun mencoba mencari sumber suara itu. Namun tidak ada satupun petunjuk asal suara itu. Aku tetap melihat sekeliling berharap suara itu berasal dari seseorang. Suara tawa yang melengking terdengar lagi. Kali ini semakin dekat. Tapi tunggu, sumber suara itu berasal dari atas. Ini ada yang tidak beres. Suara tertawa anak kecil terdengar dari atas pohon beringin. Tak satu pun pikiranku menemukan alasan seorang anak berada di atas pohon beringin. Seketika tubuh aku merasa lemas. Nyaliku ciut untuk menoleh ke sumber suara itu. Tiba-tiba angin dingin berhembus di leher belakangku. Dengan refleks aku menengok ke belakang ke arah pohon beringin raksasa itu. Seekor anjing menggonggong di dekatku dan menggigit celanaku. Sontak aku kaget dan berlari, namun anjing itu terus mengejar. Aku terus berlari.
Sampai akhirnya menemukan ibu keluar dari ruang kepala sekolah bersama kepala sekolah. "Kenapa, Di?" tanya ibu yang heran melihat seluruh tubuhku yang penuh keringat. "Dikejar anjing, Ma. Celanaku robek nih," jawabku. "Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu?" tanyaku pada kepala sekolah. "Yang itu," sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat, sambil menjulurkan lidah seolah mengajak bermain, "itu Mores, anjing peliharaan asrama sini. Dia memang senang ngajak main orang baru." Lanjutnya, aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. "Lihat rumahnya Bu Ranti, ayo Di," ajak ibuku. Ternyata ibuku kurang tega untuk memasukkanku di asrama, dan ibu kepala sekolah menawarkan alternatif lain, yaitu kos di rumahnya. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah menjadi hal yang biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama, untuk bisa kos di rumah guru-guru atau warga. Bu Ranti adalah kepala sekolah di sini. Beliau juga mengurus sekitar 5 anak yang dititipkan orang tuanya di tempat ini. Rata-rata karena latar belakang yang kurang menyenangkan. Ada yang ditinggal pergi ayahnya sehingga ibunya harus bekerja ke luar negeri. Ada yang tidak memiliki orang tua, sehingga saudaranya membiayai untuk bersekolah dan tinggal di sini. Kami berjalan kaki dari komplek asrama, menuju pintu gerbang keluar. Karena rumah Bu Ranti cukup dilalui dengan berjalan kaki, tiupan angin bertiup membuatku menoleh ke arah pohon beringin. Seketika aku teringat kejadian tadi yang sama sekali tidak dapat ku percaya. Makhluk apa yang berada di atas pohon beringin itu? Jelas itu bukan manusia. Tidak mungkin ada seorang manusia yang mau memanjat pohon beringin itu, sambil menyeret kepalanya sendiri. Sudah sebulan semenjak aku tinggal di rumah Bu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu di sini rasanya mulai terbiasa. Suasana di sini cukup ramai selain karena banyak anak-anak, dan hampir semua kegiatan kita lakukan bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat, bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan dan jam setengah 7 sudah berangkat sekolah. Iya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya. Sekedar informasi, bahkan dari tempat kosku pohon beringin itu masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan, berebutan untuk salam, dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh guru. Selama aku di Jakarta, tidak ada murid-murid sesopan ini. Sepulang sekolah, segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan jam 2, maka semua anak wajib masuk kamar untuk tidur siang. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur, dan menegur apabila ada yang melanggar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini di beberapa tempat, aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Pernah aku tanya ke ibu dan teman-teman di sini, mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Waktu sudah menjelang maghrib. Baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Bu Ranti. Aku berjalan perlahan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di sini, kampung di sini, memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Akhirnya langit mulai gelap, namun ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan mulai turun. Sial, aku tidak bawa jas hujan maupun payung, gerutuku. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu berharap hujan cepat berhenti. Terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetes-tetesan hujan yang jatuh dari atas atap.
Namun sesuatu mulai menggangguku, bau tanah itu. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa kusadari hari mulai malam dan hujan semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini. Namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi saat ini. Aku pun menyesal, mengapa tidak ku terobos saja hujan ini saat masih belum deras. Suara itu terdengar lagi. Aku teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali ke sini. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun sepertinya tidak seperti harapanku, suara itu semakin terdengar. Dan itu berasal dari kebun di sebelah rumah tempatku berteduh. Aku pun menoleh, dan aku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Sesosok makhluk besar, setinggi 2 kali manusia dewasa. Mataku tak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar aku terduduk dengan lutut yang lemas. Itu darah, makhluk itu sedang mengunyah sesuatu. Dengan darah merah segar menetes. Di antara taring-taringnya yang terlihat keluar dari mulutnya, lari, aku harus lari. Ucapku dalam hati, tolong, aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun sepertinya, derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya, teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Rintik hujan deras membuatku tak mampu membedakan mana jalan utama dan mana jalan tanah. Krak, suara ranting terjatuh, seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka. Namun aku tak peduli. Kejadian ini tidak pernah kubayangkan terjadi di hidupku. Aku terus berlari tanpa peduli apapun. Nafasku habis. Kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun, entah mengapa aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat. Aku tidak bisa membayangkan apa aku akan bernasib sama dengan sesuatu yang dimakan oleh makhluk itu. Makhluk itu semakin terlihat jelas. Makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan. Yang keluar dari matanya, aku terpaku melihat darah yang tak berhenti menetes dari mulutnya. Kesini, suara orang entah siapa memanggilku. Sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu aku dipeluk telungkup di tengah badan seorang pria tua, dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitarku. Anehnya, makhluk itu lewat begitu saja, seolah tak menyadari keberadaan kami. Sudah aman, kata bapak tua itu. Aku tak membalas. Aku masih menangis sesegukan merasakan kejadian tadi. Kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun sini, katanya dengan sedikit membentak. Baik pak, ucapku tanpa berani melawan. Makhluk itu namanya lelepah, sering berkeliaran di sekitar kebun sini. Saat malam dan hujan deras, jelasnya sedikit. Aku sama sekali tidak tertarik. Yang ku mau hanya pulang. Sudah tenangin dulu. Nanti saya antar pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu, ucapnya. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam di dinding. Ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa seperti sudah semalaman. Aku beralasan kehujanan, tergelincir, dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah. Segera ku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat sekeliling.
dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan. Benar, di situ ada kuburan. Tidak cuma satu tapi 3. Segera aku memperbaiki posisinya, dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari ternyata warga di sini cukup banyak, yang menguburkan kerabatnya di lahan kebun milik sendiri. Apa mungkin, keberadaan makam-makam ini ada hubungannya dengan makhluk bernama Lelepah itu? Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di wilayah pegunungan. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja, dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Dananjaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu, dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan, saat ini pun aku masih menatapnya, dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk sudah mau maghrib, tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Enjih Bu. Maksudnya, iya Bu, saya lupa, saya sedang tidak di Jogja. Masnya bukan orang sini ya? Tanya ibu itu. Iya Bu, saya dari Jogja. Balasku, Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar, abis ada insiden. Cerita ibu itu. Iya Bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih sudah diingatkan, balasku. Mangga pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis, bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius, di mana seorang anak hilang di kampung ini, dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur, dengan kondisi tidak utuh seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten, Mas Danan sudah siap, panggil Kang Asep salah satu warga desa sini. Sudah Kang, sebentar, jawabku. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung, bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini, untuk menyelesaikan masalah, yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Yang ikut berapa orang Kang Asep? Tanyaku. Hari ini cuma kita bertiga Mas. Begitu saya info, Mas Danan mau ngecek ke Imah Loweng, yang lain gak mau ikut, jawab Kang Asep. Ya udah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara? Itu lagi ngabisin rokok dulu, lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kus, sapaku. Malam Mas Danan. Sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak. Semoga gak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang, nanti dibalikin ke saya. Setelah kembali dari Imah Loweng, perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Aku tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada padaku. Namun, saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini padaku. Oke Sobat Horor, gimana tadi ceritanya? Tulis di komentar bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like videonya, dan buat yang tidak suka, dislike videonya. Jangan lupa Sobat Horor, sebelum berpamitan,
Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru mampir, atau belum bergabung, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya dari saya. Support dari kalian, yang bikin saya semangat lagi untuk membuat video atau cerita yang lebih menarik lagi, dan juga makin berkembang channel ini. Terima kasih.